Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan salah satu materi statistika, yaitu diagram pencar. Kalian tahu nggak sih apa itu diagram pencar? Nah, diagram pencar atau scatter plot adalah teknik visualisasi data yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Diagram ini menampilkan titik-titik pada bidang kartesian di mana sumbu X dan Y masing-masing mempresentasikan variabel pertama dan variabel kedua. Pola sebaran titik pada diagram pencar dapat menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel. Sedangkan besar keeratan hubungan antar dua variabel kuantitatif dapat dilihat melalui koefisien korelasinya. Diagram pencar biasanya digunakan untuk memperkuat bukti adanya hubungan sebab dan akibat antara dua variabel dari sebuah teori atau penelitian sebelumnya. Diagram pencar atau scatter plot merupakan salah satu dari 7 alat kualitas yang digunakan untuk menginvestigasi korelasinya. Oke, melanjutkan dari penjelasan teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan kegunaan dalam diagram pencar. Yang pertama, diagram pencar memiliki sumbu X dan Y, yaitu sumbu X biasanya menunjukkan variabel independen dan sedangkan sumbu Y menunjukkan variabel dependen. Yang berikutnya titik. Setiap titik pada diagram pencar memiliki nilai dari kedua variabel pada suatu observasi. Berikutnya pola. Pola pada diagram pencar dapat menunjukkan hubungan antara kedua variabel. Pola yang menyebar menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Sedangkan pola yang bergerak menuju ke arah tertentu menunjukkan hubungan yang kuat. Yang berikutnya outlier. Outlier adalah observasi yang jauh dari pola umum pada diagram pencar. Outlier dapat menunjukkan adanya kesalahan pengukuran atau observasi yang tidak biasa. Berikutnya regresi. Regresi dapat digunakan pada diagram pencar untuk menunjukkan garis regresi, yaitu garis yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel. Pencar dapat digunakan untuk menentukan karakteristik mutu serta untuk memastikan hubungan antara sebab dan akibat. Selain itu, diagram pencar juga dapat digunakan untuk mengevaluasi data dan menemukan pola yang tidak terlihat pada tabel data. Berikut adalah beberapa kegunaan dari diagram pencar. Menunjukkan hubungan antara dua variabel kuantitatif secara visual. Menunjukkan pola hubungan antar variabel dan keeratan hubungan antar variabel. Menentukan arah hubungan antar variabel. Memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat antar dua variabel dari sebuah teori atau penelitian. Berguna pada saat melakukan peramalan, termasuk dalam tahapan pada saat akan melakukan peramalan permintaan. Dalam melakukan plotting data pada diagram pencar, kita dapat melihat ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Jika terdapat hubungan, maka dengan melakukan pengendalian pada satu variabel, kita dapat melakukan pengendalian pada variabel lainnya. Diagram pencar juga dapat digunakan untuk menentukan model hubungan antar dua variabel. Yang ketiga, ada jenis korelasi. Macam-macam korelasi dibagi menjadi dua. Ada korelasi positif. Nilai koefisien korelasi positif menunjukkan titik-titik dalam diagram pencar berada di sekitar garis lurus regresi atau garis linier yang arahnya positif. Titik-titik tersebut makin dekat dengan garis lurus regresi, makin mendekati nilai positif 1 berada pada garis lurus regresi. Perhatikan gambar 1 di atas. Titik-titik yang membentuk garis lurus regresi positif atau titik-titik yang berada di sekitar garis lurus merupakan titik-titik yang menghubungkan nilai variabel X kecil dan nilai variabel Y kecil pula, serta nilai variabel X besar dan nilai variabel Y besar. Yang kedua, ada korelasi negatif. Pada korelasi negatif, nilai variabel X yang besar berhubungan dengan nilai variabel Y yang kecil, dan nilai variabel X yang kecil dengan nilai variabel Y yang besar. Perhatikan gambar 2 berikut. Titik-titik akan berada pada sekitar garis lurus yang koefisien arahnya negatif.
Jika titik-titik tersebut pada garis lurus yang arahnya negatif, nilai koefisien korelasinya adalah negatif 1, tidak berkorelasi. Maksud tidak berkorelasinya antara variabel X dan variabel Y adalah antara variabel X dan variabel Y tidak ada terjadi atau tidak ada hubungan. Artinya, jika arah hubungan dua variabel tidak teratur, kadang-kadang searah, kadang-kadang berlawanan arah. Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa variabel X dan Y tidak berkorelasi. Terlihat ketidakteraturan hubungan X dan Y, dan tidak adanya pola hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang kekuatan korelasi pada diagram pencar. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih, kalau kekuatan korelasi pada diagram pencar itu bisa dilihat dari seberapa rapat titik-titik yang ada pada diagram tersebut. Karena apabila titik-titik yang ada pada diagram tersebut semakin rapat, maka korelasi antar variabel itu juga bisa dikatakan semakin kuat. Oleh karena itu, untuk membahas lebih dalam lagi, aku akan kasih penjelasan kalian mengenai macam-macam kekuatan korelasi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, apabila titik-titik pada diagram pencar menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal itu bisa dikatakan bahwa kekuatan korelasi antar variabel yang ada itu tergolong lemah, atau bahkan tidak memiliki korelasi sama sekali. Yang kedua, apabila titik-titik yang ada pada diagram pencar tersebut membentuk pola dan cenderung menjadikan garis lurus, maka bisa dikatakan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut adalah kuat. Perlu diingat, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, apabila semakin rapat titik-titik yang ada pada diagram pencar, maka menandakan semakin kuatnya hubungan antara kedua variabel tersebut. Tapi, selain yang tadi saya bilang, yaitu tentang titik-titik yang ada pada diagram pencar, ternyata ada satu lagi yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kekuatan korelasi antar variabel, yaitu dengan besaran koefisien korelasi. Apabila besaran koefisien korelasi mendekati 1, maka bisa dikatakan bahwa hubungan antara dua variabel tersebut dapat dikatakan kuat. Namun, apabila sebaliknya, yaitu koefisien korelasinya mendekati angka 0, maka bisa dikatakan bahwa hubungan antar kedua variabel yang ada termasuk lemah. Dalam melakukan analisis korelasi pada diagram pencar, perlu diingat bahwa korelasi pada diagram pencar tidak selalu harus mengakibatkan suatu sebab atau akibat. Karena korelasi yang lemah bukan berarti jika antara kedua variabel tersebut tidak memiliki korelasi sama sekali. Oleh karena itu, sangat diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui dan menentukan tentang hubungan sebab akibat antara kedua variabel tersebut. Yang kelima, hubungan korelasi. Hubungan korelasi pada diagram pencar dapat dilihat dari bentuk tren data yang terbentuk pada diagram tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan korelasi atau bentuk tren data pada diagram pencar. Yang pertama, hubungan korelasi pada diagram pencar dapat berbentuk linear atau non-linear. Yang kedua, jika bentuk tren data pada diagram pencar membentuk garis lurus, maka hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dikatakan linear. Yang ketiga, jika bentuk tren data pada diagram pencar tidak membentuk garis lurus, maka hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dikatakan non-linear. Yang keempat, bentuk tren data pada diagram pencar yang non-linear dapat berupa kurva, polinomial, eksponensial atau lainnya. Yang kelima, untuk menentukan bentuk tren data pada diagram pencar dapat dilakukan dengan melihat pada titik-titik pada diagram tersebut. Dalam melakukan analisis korelasi pada diagram pencar, perlu diingat bahwa korelasi tidak selalu berarti adanya hubungan sebab akibat antara kedua variabel. Korelasi yang melemah juga tidak selalu berarti tidak adanya hubungan antara kedua variabel. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah terdapat hubungan sebab akibat antara kedua variabel tersebut. Terima kasih untuk penjelasan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep.